Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Gati Destiani. Saya dari SD Negeri Balirjo, Kecamatan Telokumulyo, Kabupaten Temanggung. Saya adalah salah satu peserta Jamboree Ketika Hebat tahun 2024. Sekolah Dasar Negeri Balirjo merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah murid sebanyak 111 siswa. Pada tahun ajaran 2022-2023, Sekolah Dasar Negeri Balirjo mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengajar kelas 1 dengan jumlah murid 22 orang yang memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, di mana pembelajaran yang saya rancang dan laksanakan belum memperhatikan kebutuhan belajar murid dan menghadirkan berbagai konten dalam pembelajaran matematika materi pengurangan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya motivasi belajar murid yang berdampak pada hasil belajar murid yang rendah pada pelajaran matematika. Selain hasil belajar yang rendah, saat proses pembelajaran berlangsung, anak itu terlihat bosan, cenderung pasif, dan tidak semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi melalui model stasiun rotasi yang kemudian saya kemas dengan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik baik ini saya namakan besi statik, yang artinya pembelajaran berdiferensiasi dengan model stasiun rotasi dengan berbasis teknologi informasi komunikasi. Seperti apa langkah dan strategi pembelajaran besi statik yang telah saya laksanakan? Yuk kita simak video selanjutnya. Emang bisa belajar matematika seseru ini? Bisa dong. Nah, kali ini belajar matematika bersama Bu Gati dilakukan di luar ruangan nih, dengan bermain stasiun rotasi. Anak-anak kali ini mau diajak Bu Gati berkunjung ke Istana Pengurangan. Karena istananya jauh, Bu Gati ajak anak-anak naik kereta api. Nah, di perjalanan ke Istana Pengurangan ini harus berhenti 2 kali di stasiun. Tentunya di setiap stasiun harus menunggu kereta api datang. Di setiap ruang tunggu, agar anak-anak tidak bosan menunggu kereta apinya, di sana disediakan permainan yang berisi soal-soal pengurangan. Nah, soalnya ini tentunya sudah dibagi menjadi 3 level kemampuan. Jadi, murid dapat memilih soal sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar mereka masing-masing, sekaligus sebagai asesmen formatif untuk mengecek pemahaman pengurangan pada bilangan. Oke, buka disiplin dulu ya. Di ketiga stasiun ada apa aja? Yang pertama ada kantung atau bisa disebut kanda gitung. Yang kedua ada gelas pengurangan. Kemudian yang terakhir ada si dedek bayi yang rambutnya masih lucu ya. Let's go, kita mulai perjalanan ke Istana Pengurangan bersama Bu Gati. Jangan lupa beli tiketnya dulu ya anak-anak. Yes, semuanya sudah dapat tiket. Nah, di stasiun yang pertama ini anak-anak bermain kantung atau kandang hitung. Anak-anak di sini mengambil soal pengurangan sesuai dengan minatnya. Kemudian anak-anak mengambil telurnya untuk dipasang di lubang yang tersedia. Lalu telurnya dipukul-pukul sampai telurnya jatuh ya. Pukul, ayo pukul yang keras. Yeay, jatuh akhirnya. Nah, kemudian anak-anak mengambil jawaban yang benar. Sampailah di stasiun kedua. Nah, di sini anak-anak harus bermain secara berkelompok 2 orang untuk menjawab soal pengurangan. Cara bermainnya, siswa memegang 2 tali yang digunakan untuk mengambil gelas angka dengan bantuan tali karet. Siswa bebas mengambil gelas angka dengan bantuan tali karet. Kemudian meminta mereka untuk meletakkan gelas soal pada jawaban yang sesuai. Di stasiun ketiga, bantu potong rambut si dedek bayi. Yuk, bantu potong rambut si dedek bayi biar dedek bayinya makin cantik. Nah, di sini anak-anak mengambil 1 soal untuk dikerjakan. Anak memotong rambut si dedek bayi sesuai dengan soal yang didapat. Setelah ketemu jawabannya, ditulis di rambutnya si dedek bayi. Saatnya lanjut perjalanan lagi. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh, sampailah di istana. Capek ya. Nah, untuk menghilangkan capek, kita melakukan ice breaking dulu.
Ada apa sih di istana ini? Ternyata di sini anak-anak diajak berkuisis ria. Kuisis ini sebagai asesmen sumatif di mana Bugatti mau mengetahui sejauh mana anak-anak mencapai tujuan pembelajaran. Kuisis yang digunakan Bugatti, kuisis mode kertas. Nah, caranya anak-anak melihat soal yang ditayangkan, kemudian anak-anak mengangkat barcode sesuai jawaban yang telah dipilihnya. Bugatti menyiapkan barcode tersebut satu persatu. Tentunya asesmen sumatif menggunakan kuisis ini lebih menyenangkan, efektif, dan efisien. Guru memberi apresiasi kepada murid karena mereka telah berusaha dan semangat dalam belajar. Ibu, besok naik kereta api lagi ya? Wah, jadi ketagihan deh mereka. Setelah saya mendokumentasikan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, saya berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di komunitas belajar sekolah dan komunitas belajar Kecamatan Telogomulyo. Berikut adalah refleksi dari praktik baik yang saya lakukan. Halo, nama saya Nesya. Saya kelas 1. Tadi saya belajar pengurangan. Tadi saya memukul telur dengan memotong rambut titik bayi sama menyocokkan gelas. Terima kasih Bugatti, besok lagi ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza dari SD Negeri Balirjo. Setelah melihat video pembelajaran yang Bugatti lakukan yang dibagikan melalui kegiatan Kombel SD, saya sangat mengapresiasi pembelajaran yang dilakukan Bugatti, di mana pembelajaran tersebut sudah mengakomodir kebutuhan siswa yang didasarkan pada kesiapan belajar, baik yang masih butuh bimbingan, sedang maupun yang tinggi. Pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran matematika, materi pengurangan sudah sangat inovatif dan kreatif, di mana Bugatti sudah menghadirkan berbagai macam konten sehingga anak sangat antusias dan tertarik dengan pembelajaran tersebut. Selain itu, asesmen yang dilakukan sudah berbasis TIK sehingga asesmen bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Husna. Saya di sini sebagai guru pendidikan agama Islam selaku rekan sejawatnya Bugatti di SD Negeri Balirjo. Setelah saya melihat video yang Bugatti laksanakan dengan anak-anak, itu sangat menarik sekali. Saya sangat mengapresiasi dengan video tersebut. Di sini Bugatti menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Saya berharap harapan saya di sini Bugatti bisa memberikan pembelajaran ataupun bisa mengajarkan kepada pendidik-pendidik yang lain tentang metode pembelajaran diferensiasi, station rotation ataupun pembelajaran yang inovatif dan kreatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia. Saya wali murid dari Az-Zahra kelas 1 SD Negeri Balirjo. Setelah saya melihat video pembelajaran dari Bugatti, saya merasa senang melihat video tersebut karena video tersebut memberikan motivasi bagi anak dan video tersebut memotivasi anak untuk belajar lebih baik dan membuat antusias anak belajar menjadi tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dari SD Negeri Sriwungu. Saya adalah salah satu peserta Kombel Cendekia dari Kecamatan Telogomulyo, yang mana kemarin mengikuti kegiatan Kombel yang diisi oleh Bugatti, di mana beliau memaparkan video pembelajaran yang telah beliau laksanakan di sekolahnya. Dan setelah melihat video itu, saya sangat terinspirasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang beliau laksanakan itu sangat asik dan menyenangkan, terutama untuk anak-anak. Kegiatannya terencana dengan rapi, dilengkapi dengan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan gaya belajarnya dan juga sesuai dengan tingkat pemahamannya. Selama proses pembelajaran, peserta didik terlihat lebih antusias dan ceria. Tentunya hal ini menjadi umpan balik yang positif bagi saya selaku guru yang merancang pembelajaran. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.